Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada, dan tetap di rumah aja apabila tidak penting. Maka hendaknya kita menahan diri agar diam diri di rumah. Oke, Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Rijal. Kita telah membahas mengenai makna integrasi nasional. Itu kemarin kita membahas mengenai persatuan ya. Oke, persatuan. Dan kemarin ada pertanyaan, mengapa pentingnya menjaga persatuan? Nah, ada yang bisa jawab? Oke, mengapa? Karena dengan menjaga persatuan, maka akan terciptanya keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan juga insya Allah akan berdampak terhadap kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, seperti itu. Maka dengan kita menjaga persatuan, insya Allah tidak akan ada terjadinya konflik, perselisihan, bahkan perperangan seperti itu. Oke, kemarin juga kita membahas mengenai faktor pendorong atau pendukung dari persatuan. Masih ingat apa aja kemarin? Yang pertama yaitu rasa senasib seperjuangan, yang kedua pemaknaan ideologi nasional, yang ketiga keinginan untuk bersatu, yang keempat antisipasi ancaman dari luar, yang kelima semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan, yang keenam penggunaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penghambat persatuan. Oke, jadi kita tahu kan di Indonesia ini beraneka macam suku, bangsa, agama, budaya dan lain sebagainya. Itu bukan hanya bisa menjadi pendorong persatuan seperti itu, tapi juga bisa menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Nah, atau dianggap sebagai faktor penghambat persatuan, karena mungkin ada aja yang masih menganggap sukuku paling bagus atau budayaku yang paling bagus, budaya yang lain kurang bagus seperti itu. Nah, maka hendaknya kita menghilangkan rasa seperti itu pada diri kita. Oke, karena kita harus bisa menghargai perbedaan agama, budaya, suku dari yang lain, karena kita adalah satu nusa, satu bangsa seperti itu. Yang pertama, faktor penghambat persatuan yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Jadi masih banyak orang yang menganggap juga, mohon maaf, masih ada mungkin orang yang masih kurang menghargai terhadap kemajemukan atau keanekaragaman perbedaan seperti itu. Maka oleh karena itu juga kita harus bisa mentoleransi perbedaan tersebut. Jangan sampai kita menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk menggesek yang menimbulkan terjadinya konflik atau perpecahan. Nah, maka oleh karena itu kita harus menghargai terhadap kemajemukan. Jadi faktor penghambat yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, itu penghambatnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, kurangnya kesadaran terhadap ancaman ini dapat menghalangi integrasi nasional atau kesatuan bangsa dan negara kita seperti itu. Nah, apalagi juga ada yang apatis ya, masa bodoh, nggak peduli seperti apa mau bagaimana bangsanya. Nah, yang penting dia tetap menjalani hidupnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita juga memiliki rasa apatis seperti itu. Jangan sampai kita masa bodoh dengan keadaan negara atau lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki kesadaran bagaimana ancaman atau gangguan dari luar ini bisa teratasi. Jangan sampai kita terbawa arus dari westernisasi atau budaya barat yang kita adopsi, yang kita pakai, sedangkan budaya kita atau culture kita atau nilai luhur dari bangsa Indonesia ini terkikis, terjadinya degradasi. Nah, maka oleh karena itu kita harus mempertahankan nilai-nilai keluhuran atau kebudayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai kita mengagungkan budaya asing tapi menghilangkan atau
menggeser budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga eksistensi budaya Indonesia. Nah, kita harus mencintai terhadap budaya bangsa kita sendiri seperti itu. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme, yaitu adalah paham yang menganggap budayanya paling baik, diikuti setiap sikap merendahkan budaya lain. Nah, jadi terkadang ada orang juga yang menganggap budayanya paling bagus dan merendahkan budaya lain. Nah, ini juga bisa memicu atau menghambat faktor penghambat persatuan seperti itu. Jangan sampai kita memiliki sikap etnosentrisme. Yang keempat, yaitu kurangnya toleransi dan saling menghargai. Nah, jadi karena mungkin sekarang orangnya berkembangnya zaman, akhirnya orang dengan doktrinisasi melalui media sosial, akhirnya pola pikir bergeser dan berubah sehingga tidak mentoleransi perbedaan, tidak bisa menghargai perbedaan. Nah, maka rasa kurangnya toleransi dan kurangnya saling menghargai ini juga dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jangan sampai kita tidak bertoleransi terhadap orang lain, karena kita harus menghargai juga orang lain karena dia memiliki ciri khas atau karakter yang berbeda dengan budayanya kita seperti itu. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kritikan atau saran yang perlu saya perbaiki, silahkan diberikan di kolom chat atau komentar. Jadi tujuan kita yaitu mempelajari faktor pendukung dan faktor penghambat persatuan, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sikap agar menghargai perbedaan dan tetap menjaga persatuan. Karena dengan adanya rasa saling menghargai, saling mentoleransi, maka itu upaya kita dari diri pribadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang mulailah dari diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita terus mencintai budaya kita dan juga saling menghargai satu sama lain. Tidak menonjolkan kebudayaan kita dan merendahkan budaya lain atau kebiasaan dari budaya lain. Tetaplah kita saling menghargai, tetap saling bertoleransi, kita satukan visi misi kita sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jangan sampai dampak dari media sosial, dampak dari media online seperti itu mempengaruhi paradigma atau mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita terdoktrinisasi oleh pemikiran barat yang cenderung individualis dan juga mungkin tidak mentoleransi perbedaan seperti itu. Maka kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, kita tahu suku kita banyak di Indonesia kan, kita memiliki kekayaan suku budaya. Nah, kita juga harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Jangan sampai kita merendahkan dan mengagungkan suku kita sendiri. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Salam civic education. Terus bangkit generasi muda. Kalian adalah penerus bangsa. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.